Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handayani Dwi Ardiawati dengan NIM K33222044. Di sini saya akan membuat video pembelajaran sebagai luaran untuk program pengenalan lingkungan persekolahan di SMA Gunungrejo tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mempelajari topik yang sangat menarik dalam kimia, yaitu isomer. Mari kita simak bersama-sama. Nah, sebelum masuk ke inti materi, ada dua tujuan yang harus kita capai. Yang pertama, kalian harus mampu menjelaskan perbedaan antara isomer struktur yang mencakup isomer rangka dan posisi, serta isomer geometri. Kemudian yang kedua, kalian mampu menggambar contoh dari masing-masing jenis isomer tersebut untuk suatu rumus molekul. Dua kompetensi inilah yang akan kita raih hari ini. Baik, sekarang tolong perhatikan kedua gambar yang ada di slide ini. Yang pertama adalah sepasang tangan. Kemudian gambar kedua adalah sepasang kaos kaki. Nah, coba kita pikirkan, kedua tangan itu, kiri dan kanan, bentuknya mirip sekali. Komponennya sama, tetapi ternyata tidak sama persis dan tidak bisa ditumpuk tepat sama. Begitu juga dengan sepasang kaos kaki. Mereka berdua kaos kaki, tapi ada yang untuk kaki kiri dan ada yang untuk kaki kanan. Nah, dalam kimia, konsep yang mirip ini kita sebut isomer, di mana ada senyawa dengan bahan baku atom yang sama, tapi disusun menjadi struktur yang berbeda. Mirip seperti tangan kanan dan kiri, atau kaos kaki kiri dan kanan ini. Nah, sekarang kita masuk ke definisinya. Jadi, isomer itu apa sih? Nah, isomer adalah dua senyawa atau lebih yang mempunyai rumus kimia sama, tetapi mempunyai struktur yang berbeda. Ini artinya, jika kita menulis rumus molekulnya di atas kertas, misalnya C4H10, bisa jadi ada lebih dari satu senyawa dengan rumus itu. Mereka sama-sama C4H10, tetapi cara atom-atom karbon dan hidrogennya terhubung atau susunannya dalam ruang itu berbeda. Secara garis besar, isomer dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, seperti yang terlihat pada slide PPT. Nah, yang pertama ada isomer struktur. Di dalamnya kita mempelajari dua jenis isomer, yaitu isomer rangka dan isomer posisi. Nah, yang kedua ada isomer ruang. Untuk pertemuan kali ini, kita akan fokus pada salah satu jenis isomer ruang, yaitu isomer geometri. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dengan isomer rangka. Isomer rangka adalah senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul sama, tetapi bentuk kerangka atau rantai karbon utamanya berbeda. Nah, contohnya ada pada alkana, alkena, maupun alkona. Kita lihat contoh yang diberikan yang ada di PPT. Pertama, untuk butana dengan rumus molekul C4H10, kita punya isomer berupa normal butana yang rantainya lurus dan 2-metil propana yang rantainya bercabang. Perhatikan, cabangnya ada pada atom karbon nomor 2. Kemudian contoh yang lain adalah pentena dengan rumus struktur C5H10. Isomernya ada 1 pentena dengan rantai lurus, lalu ada 3 metil 1 butena yang rantai utamanya hanya 4 karbon dengan sebuah cabang metil. Dan ada juga 2 metil 1 butena. Ketiganya adalah isomer rangka karena perbedaannya terletak pada kerangka rantai karbonnya. Berikutnya adalah isomer posisi.
Kalau isomer rangka, perbedaannya di kerangka, isomer posisi ini punya rantai karbon utama sama, tetapi posisi gugus fungsi atau ikatan rangkapnya yang berbeda. Ini biasa terjadi pada alkena dan alkuna. Nah, contohnya pada butena dengan rumus struktur C4H8, ikatan rangkapnya bisa berada di antara atom karbon 1 dan 2. Kita sebut 1 butena. Bisa juga ikatan rangkapnya berada di antara karbon 2 dan 3. Kita sebut dengan 2 butena. Rantainya sama, posisi ikatannya yang berbeda. Nah, prinsip ini juga berlaku untuk butuna C4H6. Ada 1 butuna dengan ikatan rangkap 3 di ujung dan 2 butuna dengan ikatan rangkap 3 di tengah. Sekarang kita masuk ke isomer geometri. Isomer geometri adalah senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul yang sama, tetapi struktur ruangnya berbeda. Jenis isomer ini sering dijumpai pada senyawa alkena. Pada alkena, ikatan rangkap 2 ini kaku dan tidak bisa diputar, sehingga memunculkan 2 kemungkinan struktur ruang yang berbeda yang kita sebut isomer cis dan isomer trans. Lalu, apa bedanya cis dan trans? Nah, kita bisa lihat di slide ini. Pada bentuk cis, 2 gugus atom sejenis berada pada sisi yang sama dari ikatan rangkap. Nah, sebaliknya, pada bentuk trans, 2 gugus atom sejenis atau lebih besar itu berada pada sisi yang berseberangan. Mari kita ambil contohnya, itu adalah senyawa 2 butena. Lihat yang cis 2 butena, di kedua atom karbon yang berikatan rangkap, gugus metil sama-sama berada di atas. Dan atom hidrogen sama-sama berada di bawah. Karena gugus metilnya ada di atas, sama-sama di atas, maka disebut cis. Nah, sekarang bandingkan dengan trans 2 butena. Posisinya berselang-seling. Jika pada atom karbon kiri, CH3 di atas dan H di bawah, maka pada atom karbon kanannya CH3 di bawah dan H di atas. Jadi, gugus metilnya berseberangan. Inilah yang disebut trans. Nah, perbedaan struktur ruang ini menyebabkan kedua senyawa ini memiliki sifat fisika yang berbeda seperti titik leleh dan titik didihnya. Nah, agar kalian lebih paham, kita akan belajar berbantuan media website namanya adalah Molview. Seperti ini. Oke, baik. Seperti yang Ibu bilang tadi, kita akan belajar berbantuan website yang bernama Molview. Nah, kita bisa menuliskan isomer rangka, posisi maupun geometri ada di sini. Yang pertama, tadi contoh isomer rangka dulu adalah normal butana. Kita pencet atom C yang ini, kemudian kita tuliskan di sini. Butana C4. Nah, seperti ini. Bentuknya bentuk 3D-nya akan menjadi seperti ini. Lalu isomer dari C4H10 selain normal butana adalah 2 metil propana. Kita tulis di sini, 2 metil propana. Metil. Nah, kayak gini. Jadi, isomer rangka dari C4H10 adalah N-butana atau normal butana dan 2 metil propana. Seperti ini gambarnya. Jadi kalian akan bisa lebih paham bagaimana perbedaannya dalam bentuk struktur seperti ini. Kemudian yang selanjutnya kita bisa hapus dulu. Hapus. Oh. Sebentar.
Nah, kita ganti ke isomer posisi. Tadi contohnya adalah butena ya. Isomer posisi, kita gambarkan dulu butena. Kan bisa zigzag atau lurus, terserah ya. Kemudian, isomer posisi yang pertama adalah 1 butena. Jadi, ikatan rangkapnya ada di nomor 1, di atom karbon nomor 1. Kan ini perhitungannya 1, 2, 3, 4. Nah, akan menjadi seperti ini gambarnya. Kemudian yang kedua ada 2 butena. Sebentar. Kita hapus dulu. Nah, 2 butena. 1, 2, 3, 4. Nah, 2 butena berarti ikatan rangkapnya ada di karbon nomor 2, seperti ini. Nah, ini adalah bentuk dari 2 butena. Nah, jadi isomer posisinya yang kita gambarkan di sini ada 1 butena dan 2 butena. Ini 1 butena, 2 butena. Kemudian isomer geometri yang ketiga tadi, contohnya adalah 2 butena juga ya. Pakai yang ini, terus ini dihapus dulu. Baik. Kita hapus. Kemudian kita gambar ulang. Nah, ini 2 butena ya, tapi ini bentuknya adalah trans karena sisi yang sama berada berseberangan. Kayak ini, atom hidrogennya ada di bawah, kemudian yang ini ada di atas, berarti berseberangan. Sama seperti ini, atom C-nya ada di bawah, dan atom C yang satunya lagi ada di atas. Berarti sisi yang sama, atom yang sama itu berada berseberangan. Terus, tadi juga ada kalau sisi, atom yang sama berada pada sisi yang sama. Itu namanya cis. Kita gambarkan dulu cis. Salah, bentar. Nah, seperti ini. Kemudian ikatan rangkapnya ada di 2, di nomor 2, lalu ini kita beri atom H. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, ini namanya adalah cis 2 butena. Yang ini namanya trans 2 butena. Seperti ini ya. Nah, dengan memvisualisasikan rumus struktur menjadi 3 dimensi seperti ini, Ibu harap kalian akan lebih paham tentang materi isomer. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.